Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Hatika Dewi akan membahas tentang part 2 yaitu siklus produksi dari produk jahe instan. Di sini kita akan membahas dari yang pertama asumsi umum. Untuk B itu adalah bulan, M minggu, 1 tahun berisikan 12 bulan, luas rumah produksi di Adana sekitar 200 meter persegi, dengan satu siklus produksi yaitu 1 minggu. Siklus produksi itu dari kita merencanakan mau membuat produk, menyiapkan bahan, proses, sampai produknya itu sudah jadi dan siap dipasarkan. Kita akan ke tabel berikutnya yaitu kuantitas tenaga kerja. Di sini ada pengolahan dan pengemasan. Pengolahan itu mencakup dari persiapan bahan-bahan sampai produk itu selesai diolah. Jumlah HOK per aplikasi di sini untuk pengolahan adalah 1,5 HOK. Kenapa 1,5 HOK? Ini didapatkan dari hasil perhitungan kita. Pekerjanya 2 orang dikalikan dengan jam kerjanya 6 jam per hari dibagi dengan 8 jam. Kemudian untuk yang pengemasan, HOK-nya adalah 1. Kenapa 1? Ini kita dapatkan dari 1 orang dikali jam dia bekerja adalah 8 jam per 8 jam. Kita mendapatkan 1 HOK. Kemudian ini seperti yang saya bilang tadi, produksinya itu 2 hari sudah selesai dengan nanti itu menghasilkan sekitar 30 kilo jahe instan yang nanti dikemas dalam 200 botol. Di sini kita akan membahas jumlah HOK per siklus produksi. Siklus produksinya adalah per 1 minggu. Di sini minggu pertama kita sudah produksi. Kemudian minggu-minggu berikutnya itu kita tidak membuat lagi karena di awal kita sudah membuat dalam kuantitas yang banyak. Jadi minggu-minggu berikutnya itu tinggal kita menjualkan, kemudian kalau stoknya sudah menipis, kita baru di sini kita produksi lagi. Jadi memang produksinya itu tidak setiap minggu. Jadi di sini jumlah HOK-nya itu dengan rumus sum dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir. Di sini kita cuma produksi di minggu pertama, itu nanti ketemunya dalam 1 kali produksi kita butuh HOK-nya itu 3 untuk pengolahan dan untuk pengemasan itu 1. Nanti akan berulang di bulan-bulan berikutnya. Ini tinggal kita tarik. Kemudian kita akan beralih ke tabel C. Di sini berisikan material atau bahan yang digunakan dalam produksi. Ada jahe emprit, serai dapur, kayu manis, cengkeh, dan lain-lain. Untuk per aplikasi atau per produksi, untuk per produksi kita membutuhkan jahe emprit itu 16 kilo, ini serai dapur 2 kilo, dan seterusnya. Dengan keterangan kita produksi itu 1 kali per bulan. Kemudian ini adalah jumlah material yang kita butuhkan per siklus produksi. Kita masukkan ini dari C14, yaitu dari sini, C14, kemudian tinggal ditarik ke bawah, itu nanti bawahnya sudah mengikuti semua, dan ditarik ke samping. Nanti muncul per bulan itu kita produksi 1 kali seperti itu. Kemudian ini adalah total material dalam 1 tahun, karena ini nanti sumnya itu dari awal sampai dengan nanti bulan terakhir. Cara menotalkannya tinggal pakai rumus sum, ditarik dari bulan pertama sampai bulan terakhir, kemudian kita tarik ke bawah, nanti bawahnya sudah mengikuti semua.
Kemudian ini adalah tabel harga. Yang pertama, ini ada tenaga kerja harian lepas untuk kegiatan pengolahan dan pengemasan. Tarifnya sama 75.000 per HOK. Kemudian ini ada material, yaitu bahan-bahan. Harganya ada 25.000 per kilo, 13.000 per kilo, dan seterusnya. Kemudian kita akan memasukkan harga. Harganya kita masukkan dari yang sudah kita tulis tadi. Di sini kita cukup tulis C23, kemudian ini rumusnya ditarik aja, nanti bawahnya mengikuti. Untuk yang material juga sama, kita cukup tulis C24, kemudian ditarik, nanti bawahnya sudah mengikuti semua. Kemudian kalau sudah begini kita seret ke kanan supaya nanti sama. Untuk tabel harga memang kita penuhi semua tabelnya karena ini nanti akan mempermudah kita dalam perkalian di tabel selanjutnya. Jadi memang ini ditulis semua sampai akhir. Walaupun kita tidak membuat di M2, M3, tapi tetap ditulis semua. Tabel berikutnya yaitu tabel biaya variabel. Di sini kita menuliskan tenaga kerja harian dan material yang kita butuhkan. Kemudian di sini kita akan gunakan rumus ini G23 kali G10. Dari mana kita dapat G23 dan G10? Itu berasal dari harga yang tadi dikalikan dengan ini. HOK-nya jumlahnya berapa? Nanti akan muncul. Kemudian kalau sudah begitu, bawahnya itu tinggal ditarik aja, nanti rumusnya akan sama. Kemudian supaya kita bisa lanjut ke bulan-bulan berikutnya, ini nanti ditarik ke kanan terus sampai bulan ke-12. Nanti akan mengikuti rumusnya. Kemudian kita menghitung material, caranya itu sama, yaitu menggunakan rumus harganya itu nanti dikali dengan kuantitas dari barangnya itu ada berapa. Kemudian tinggal ditarik dan diseret ke kanan supaya mengikuti. Di sini Di sini nanti untuk tenaga kerja harian dan material itu akan ditotal sehingga bisa ketemu 1.203.000. Ini dari totalan tenaga kerja dan material. Kemudian tabel selanjutnya adalah biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah, mau berapapun produksinya. Di sini ada listrik, air, transportasi, dan penyusutan dengan masing-masing harganya 250, 159.000 sekian. Di sini kita masukkan harga-harga yang tadi, kemudian kita seret ke kanan nantinya supaya bulan-bulan berikutnya juga berisikan harga ini. Di sini di sini adalah totalan dari biaya tetap yang kita keluarkan per bulan. Ini menggunakan rumus sum G49 sampai 52, yaitu totalan dari biaya tetap. Kemudian selanjutnya itu adalah total biaya produksi. Dari mana total biaya produksi? Yaitu dari sum G48 dan G35, yaitu totalan dari biaya tetap dan biaya variabel yang sudah kita cari tadi. Nah, 1.203 ditambah 409 sekian, itu nanti kita akan ketemu total biaya produksi dalam satu kali produksi itu adalah 1.612.000 sekian. Kemudian ini nanti diseret ke kanan supaya bulan-bulan berikutnya bisa menyesuaikan. Sini ada hasil produksi jahe instan dengan jumlah produksi 200 botol dengan harga per botolnya itu 10.000.
Penerimaan per bulannya ada sekitar 2 juta. Nanti kita share ke kanan juga supaya bulan-bulan selanjutnya bisa menyesuaikan. Kita beralih ke tabel paling yang paling kanan sendiri. Ini adalah total-totalan dari apa yang sudah kita hitung sedari tadi. Dimulai dari ini adalah total untuk HOK pengolahan, total untuk HOK pengemasan, total untuk masing-masing bahan. Nanti kita di sini akan ketemu total biaya variabel dalam 1 tahun. Ini total biaya variabel dalam 1 tahun adalah 14.436.000. Ini rumusnya adalah menggunakan sum dengan menotalkan semua biaya yang di atas tadi. Kemudian kita turun lagi. Di sini adalah total biaya tetap dalam 1 tahun. Ini tadi kita sudah menotalkan untuk keperluan, ada listrik, air, transportasi, penyusutan. Kemudian keempat ini kita totalkan menjadi 4.912.500. Inilah total biaya tetap dalam 1 tahun. Kemudian kita turun lagi, ini adalah total biaya dalam 1 tahun, yaitu biaya variabelnya dan biaya tetapnya dalam 1 tahun. Kita mengeluarkan 19 juta sekian. Cara mencarinya yaitu menggunakan sum BI 47, yaitu biaya variabel dalam setahun, dengan BI 53, yaitu total biaya tetap dalam 1 tahun. Nanti kita ketemunya 19.348.500. Kemudian ini yang di paling bawah sendiri, ini adalah total penerimaan per tahun yang kita dapat itu adalah 24 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.